Ini rumah Allah, gitulah. Yang mana kalau kita ambil firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menyampaikan innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa lam yakhsha illallah. Di antara rangkaian itu memakmurkan masjid itu enggak ada satupun ayat maupun hadis yang mana ada ujaran kebencian terhadap saudara sesama imannya. Kalau panjenengan tadi luar biasa menyampaikan tentang ukhuwah Islamiyah, tentang Islam ini jangan sampai punah. Alhamdulillah, ana dingin, sejuk. Tetapi ketika menyebut seseorang A itu begini, seseorang B itu begini, saya teringat dakwahnya guru saya bahwasanya dakwah itu adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muhsin. Saya dari Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Durensawit. Sengaja pengen hadir, pengen mendengar langsung yang selama ini kalau saya pribadi menyebut antum adalah dai fenomenal. Kenapa tadi saya kok interupsi begitu? Langsung saja biar nggak panjang lebar ya Ustaz. Karena saya sedih ketika panjenengan itu luar biasa dipuji dan dikagumi. Tetapi ini rumah Allah, gitulah. Yang mana kalau kita ambil firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menyampaikan innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa lam yakhsha illallah. Di antara rangkaian itu memakmurkan masjid itu enggak ada satupun ayat maupun hadis yang mana ada ujaran kebencian terhadap saudara sesama imannya. Kalau panjenengan tadi luar biasa menyampaikan tentang ukhuwah Islamiyah, tentang Islam ini jangan sampai punah. Alhamdulillah, ana dingin, sejuk. Tetapi ketika menyebut seseorang A itu begini, seseorang B itu begini, saya teringat dakwahnya guru saya bahwasanya dakwah itu adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum. Itu pun terakhir ketika terjadi adanya kontroversi, bukan langsung di awal disampaikan adanya orang A begini. Bukankah Rasulullah sendiri menyampaikan tuba liman syaghala aibuhu ila abinas al-hadits. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu karena sibuk dengan aibnya sendiri sehingga nggak sibuk mengungkap aib orang lain. Apalagi ini umat banyak, Gus. Harapannya ketika di masjid, harapan saya pribadi adalah supaya taqarrub ilallahnya semakin ditingkatkan, ukhuwah Islamiyahnya ditingkatkan. Mohon dengan sangat, kalau seandainya ada fakta seseorang itu melakukan sebuah kemunafikan, kedustaan, kebohongan, siapapun itu ada bagian tersendiri yang untuk memprosesnya. Sedangkan kami, saya umat, sudah bosan melihat caci maki di medsos, sudah bosan melihat di WhatsApp maupun di Facebook isinya kok ujaran begitu juga. Segitu, mohon agar Islam yang rahmatil alamin lebih terrealisasi. Terima kasih. Syukran katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Cap dulu aja. Ya, sebenarnya secara garis besar tadi sudah langsung saya jawab tadi itu, sudah jelas. Ya, Pak, seandainya yang merusak, seandainya rezim ini rusaknya hanya di bidang korupsi, zina atau apalah, mungkin saya nggak separah ini. Masalahnya ini sudah masuk ke ranah agama.
Sudah masuk ke ranah agama, sudah parah kerusakan agama yang sekarang ini. Kalau cuma masalah korupsi, SBY korupsi, saya nggak separah ini. Ya kan, zaman-zaman sebelum Jokowi kan parah, tapi hanya korupsi gitu. Kalau yang sekarang komplikasi, Pak. Maksiat iya, agama iya, budaya iya. Nggak bisa ditutup lain, Pak. Kalau Rasulullah yang disampaikan beliau tadi tidak ada yang salah. Itu syariat yang disampaikan beliau. Saya hafal semua tadi yang dibaca beliau itu. Kan sudah saya bilang, kalau memahami ayat sama hadis itu nggak seperti itu. Ada dimensi ruangnya khusus. Nabi Muhammad kalau Anda ludahi disenyumi Anda. Nabi Muhammad kalau Anda caci maki sampai jebol mulutmu diam Rasulullah. Tapi ketika agamanya dihina, Nabi Muhammad cabut pedang. Gitu. Jadi ini masalah agama. Enggak. Islam dan Kristen itu sama, Quran dan Injil itu sama loh. Ya enggak boleh begitu. Nah, loh, tapi kan bisa didatangi, Gus. Sudah, yang datangi sudah ada makomnya sendiri tuh. Habib, profesor, sama-sama profesor. Sudah ditegur beliau. Tapi ternyata nggak berubah. Yang satu level aja nggak direken, apalagi saya. Nah, makom saya begini, ya ini bahasa saya memang. Ada makom saya ini. Gitu. Saya, ya Allah. Ya yang terakhir kemarin itu sudah nggak usah lama-lama. Di Indonesia ini sudahlah, tidak ada istilah kafir, yang ada itu non muslim. Sudah ada yang negur, banyak ulama-ulama salaf yang menegur, tapi ternyata kan nggak berubah gitu. Nah jadi gitu Ustaz, ada kalanya dengan nasihat yang baik sudah ada yang melakukan, ya dengan debat yang baik sudah ada yang melakukan, tinggal norkopnya yang belum ini. Nanti kalau ketemu tak torkop nanti lama-lama itu belum, istilahnya gitu. Rasulullah perang itu 27 kali kalau tidak salah. Coba sekali-sekali baca hadis perang gitu. Ada 9 peperangan yang langsung diikuti Rasulullah. Ada kejahatan yang boleh ditoleransi, ada kejahatan yang tidak bisa ditoleransi. Silakan serahkan kepada yang berwanu. Apa tadi? Nanti ada ahlinya bagian memproses. Tidak diproses, Pak. Ini Bapak jangan terlalu hidup di sinetron. Ini bukan sinetron ini. Tidak diproses. Malah yang laporkan diproses. Gitu, Pak. Kalau Bapak gelisah, saya jauh lebih gelisah. Capek saya daripada Bapak, lebih capek saya daripada antum. Saya tuh mau sudah diem aja maunya, tapi tidak bisa, Pak. Udahlah, nggak apa-apa, tidak bisa. Masya Allah. Coba kalau nggak percaya buktikan, Pak. Besok kalau ada penista agama yang dari 01, coba laporkan. Dan jangan heran nanti Bapak yang ditangkap nanti. Ini nyata. Bukan sinetron, ini nyata, udah banyak buktinya. Siapa yang sekarang kasus terbaru yang menyebar, yang ada tentara menghina, Cina menghina tentara itu? Dilaporkan, Pak. Sekarang yang menyebarkan yang dikejar. Yang menghina bebas. Tidak bisa, Pak. Ya. Nah, termasuk yang bakar bendera itu. La ilah dibakar dengan cara joget-joget kayak begitu tuh. Dilaporkan, Pak. Bebas. Cuma 2.000 dendanya. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Kalau Bapak mau tak kasih sampai jam 2 saya sanggup. Ada Jokowi undercover. Bambang Tri penulisnya. Itu kalau dibaca buku itu dari belum lahir sampai lahir biodatanya rezim ini yang ditengarai PKI lengkap dengan datanya. Yang nulis ditangkap, bukunya tidak boleh beredar, yang beli dikejar-kejar. Kenapa bukunya nggak diselidiki dulu? Kok nggak diriset dulu? Kan Rocky Gerung sudah bilang, yang menentukan buku itu baik atau tidak saya, akademisi, dosen, bedah dulu di kampus, kami putuskan, kami observasi, salah apa bener. Kalau salah baru dipenjara penulisnya. Ini ndak, Ustaz. Coba kalau antum jadi Bambang Tri mungkin lain lagi ceritanya. Mengenaskan di penjara sekarang. Gitu loh saudaraku. Jadi kalau Anda kehilangan sapi, Pak lapor polisi kehilangan sapi. Nanti Anda yang ditangkap, bukan pencuri sapinya. Ini bukan rahasia umum, semua orang tahu ini.
Sudah, saya tutup Pak ya, saya jawab, saya tutup. Ini closing, mudah-mudahan memuaskan jawabannya. Pak, tidak usah cerita orang. Saya dilaporkan banser di Palu. Saya menginjakkan kaki di Palu, tidak pernah utang sama orang Palu. Langsung bikin pesantren 3 lantai, langsung punya santri banyak. Saya nggak pernah ngerepoti orang Palu, tidak punya aib saya di Palu. Bahkan orang Palu bersyukur ada Gus Nur di Palu. Saya potong ceritanya. Tiba-tiba ada banser ansor demo di depan Polda. Melaporkan saya, Ustadz, 4 delik aduan. Pertama, Ustadz pemecah belah bangsa. Kedua, Ustadz gadungan. Ketiga, Ustadz provokator. Keempat, mencemarkan nama baik. Dilaporkan saya Pak, ansor Palu sana demo. Foto saya disolasi gini. Astagfirullahaladzim. Pak, kalau saya jadi polisinya, lapor Pak polisi, saya mau melaporkan Gus Nur. Langkah pertama, tanyakan legal standingnya. Kamu melaporkan atas nama siapa? Atas nama NU? Mana? ADART-nya mana? Kamu siapa? Kamu sebagai apa di situ? Harusnya ada itu legal standing. Tidak ada legal standing Pak. Harusnya demi hukum gugur itu. Yang kedua, kamu melaporkan apa? Gus Nur memecah belah bangsa. Baik. Mana bangsa yang belah? Tunjukkan ke saya. Kan harusnya begitu. Kalau hukum ini ada. Ternyata dia nggak bisa menunjukkan. Mana ada bangsa yang belah? Coba tunjukkan. Mana ada bangsa yang belah? Tidak ada. Yang kedua, Ustadz gadungan. Pak, kalau saya jadi polisinya ini, banser, ansor, kalau memang Gus Nur itu Ustadz gadungan, coba kamu main-main ke Jalan Zebra. Itu ada pesantren 3 lantai, catnya warna hijau, pegang temboknya itu. Itu asli itu pesantren itu. Kalau gadungan itu kayak Bu Janda itu gadungan. Tidak punya pesantren, ngaku punya pesantren. Banser, ansor, coba sore-sore main ke pesantrennya Gus Nur, ada 350 santri. Itu anaknya manusia semua, bukan anaknya cebong. Coba main-main ke sana. Saya punya pesantren, legalitas hukumnya resmi, akta notaris resmi, badan hukum dan HAM resmi, nggak ada yang salah langgar. 2, kan harusnya gugur. Yang ketiga, Ustadz provokator. Ini kan masalah hukum publik, katanya dia provokator, katanya Anda enggak kok. Hanya 1 orang di Palu yang anggap saya provokator. Nah yang ketiga, Ustadz mencemarkan nama baik. Kalau saya jadi polisinya, ansor, banser, tanpa dicemarkan Gus Nur, namamu sudah cemar. Sejak NU yang sekarang maksudnya. Kalau NU dulu kan enggak. Wong saya mbah-mbah darah saya NU, tulang saya NU. Dulu. Sekarang enggak usah saya, sudah rahasia umum sudah. Nah, coba kalau Anda jadi saya lain lagi Pak, sakit Pak. Tiba-tiba saya dipanggil jadi tersangka. Betapa mudahnya jadi tersangka. Tidak pernah merugikan orang. Yang melaporkan saya cuma pegawai negeri. Maaf kata lah. Santri nggak punya, pesantren nggak punya, pegawai negeri apa? Kalau diadu dengan saya prestasinya nggak ada apa-apanya. Tapi karena dengan pro dengan 01 gampang diproses langsung. Anda nggak pernah merasakan ya, duduk setengah hari di depan penyidik ini. Nama Sugi Nur, alamat, sakit Pak. Setengah hari saya disidik, ya Allah, kasihan. Itu Anda nggak merasakan, saya yang merasakan. Gitu ya. Mertua, istri, keluarga kan semua merasakan. Pak, kecuali delik aduannya bener, delik aduannya nggak ada yang bener, tetap diproses. Makanya kalau saya tegas seperti ini, karena saya punya banyak alasan, saya punya banyak dalih. Salah satunya saya sendiri korbannya. Gitu. Pengajian saya dibubarkan, panitia diintimidasi. Di mana kemarin 8 masjid digagalkan? Yang nyebrang laut itu, Bengkalis Pak. Dari Lombok, Pekanbaru, Bengkalis 7 jam nyebrang laut. Begitu nyampe sana, 8 masjid menggagalkan semua Ustadz. Sakit Ustadz. Udah keluar duit, tenaga nyampe sana dibatalkan. Kenapa kok dibatalkan? Ya begitulah Ustadz, mau bagaimana, di sini 01 semua Ustadz. Takmir masjidnya dicabut semua KTP-nya, diancam sama polisinya. Itu Ustadz. Jadi pahami kenapa Gus Nur kok bisa begini ya. Saya paham, yang antum maksud saya paham. Saya dulu juga nggak seperti ini kok. Saya dulu juga halus kok kalau ceramah. Oke, jadi itu jawabannya saja. Lebih baik kalau antum begitu caranya datang ke pengajiannya Ustaz Yusuf Mansur aja. Aman insya Allah ya. Insya Allah.
Yusuf Mansur atau Tuan Guru Bajang lah, insya Allah aman. Insya Allah. Oke. Insya Allah. Masya Allah. Sudah apa-apa.